dari orang tua dan lingkungan bahwa remaja ini emang sulit diatur, emang susah, emang masa sulit dan sebagainya. Nah, ketika orang tua beranggapan seperti itu, maka remaja akan menerimanya bulat-bulat, oh iya aku memang susah diatur, emang aku bandel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Eka Wardana dari Rumah Pensil Publisher. Ayah dan bunda, kita bahas lagi tentang masa remaja ya. Nah, masa remaja ini biasanya dianggap orang tua sebagai masa yang sulit diatur. Jadi kenapa sih remaja itu jadi orang yang sulit diatur? Padahal waktu anak-anak dia nurut, dia patuh dan sebagainya. Wah, ini agak mengkhawatirkan kita orang tua, karena masa remaja adalah masa menuju ke kedewasaan, kemandirian. Karena itu kita pasti khawatir. Nah, ayah dan bunda, kenapa remaja sulit diatur? Setidak-tidaknya ada 4 alasannya. Pertama, kita sebagai orang tua terlambat menerapkan aturan. Maksudnya seperti ini. Jadi harusnya ketika masih kecil itu kita menerapkan banyak aturan dan disiplin kepada anak-anak. Tentu saja dengan cara yang baik. Jadi misalnya merapikan hal-hal kecil, merapikan sepatu, merapikan mainan, meletakkan buku pada tempatnya dan sebagainya. Harus bersih, harus rapi dan sebagainya, itu sebetulnya ditanamkan di masa kecil. Nah, ketika itu terlambat dilakukan, ketika mereka sudah masuk masa remaja baru kita terapkan, biasanya timbul konflik. Jadi sebetulnya memang peraturan yang bagus dimulai dari masa anak-anak, sedini mungkin dengan cara yang sehalus selembut mungkin, karena di masa anak-anak biasanya mereka nurut pada orang tua. Tetapi ketika masuk masa remaja mulai dijejali berbagai peraturan, biasanya timbullah konflik. Itulah sebabnya kenapa kita menganggap mereka susah diatur, padahal sih sebetulnya karena salah orang tua juga yang terlambat mau ngatur-ngatur ketika anak sudah mulai punya aturan sendiri. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masa remaja ini memang adalah masa ketika emosi sedang tinggi-tingginya. Kenapa bisa seperti itu? Pertama, karena anak sudah mulai mencoba menghadapi masalahnya dan memecahkannya dengan sendiri. Sehingga wajarlah timbul kalau perasaan bingung ketika dia menghadapi masalah, apa yang harus aku lakukan? Nah, ketika bingung seperti itu, wajar kalau emosinya juga tinggi. Kemudian yang kedua, masa remaja. Kenapa emosi masa remaja tinggi? Karena di masa remaja ini mereka masih belum realistis. Bayangin deh kalau waktu masih remaja kan kita dengan mudah, kamu mau jadi apa? Mau jadi presiden, mau jadi apa? Mau jadi apa gitu ya. Itu tidak realistis, sehingga demikian juga dengan hal-hal kecil gitu ya, tentang pelajaran apa segala macam, dia tidak realistis, sehingga wajar kalau hal yang tidak realistis itu ternyata tidak tercapai, dia jadi marah, jadi emosi dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita pahami, yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah masa remaja ini kenapa jadi sulit diatur? Karena ini terjadi perubahan ketergantungan. Ingat-ingat deh waktu kita masa remaja dulu ya, jangan sampai lupa. Perubahan dari ketergantungan kepada orang tua menjadi ke kemandirian. Nah, jadi saatnya di sini orang tua tidak lagi menerapkan aturan-aturan yang membatasi kemandirian anak. Jadi anak berusaha mandiri loh dari orang tuanya, dari dia tergantung banget sama orang tuanya, dia berusaha menjadi diri sendiri, menyelesaikan masalah sendiri. Nah, karena itulah orang tua mencap anak-anak kok jadi susah diatur. Padahal sih bukan susah diatur, tapi karena mereka pengen mengatur dirinya sendiri. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah cap dari orang tua dan lingkungan bahwa remaja ini emang sulit diatur, emang susah, emang masa sulit dan sebagainya. Nah, ketika orang tua beranggapan seperti itu, maka remaja akan menerimanya bulat-bulat, oh iya aku memang susah diatur, emang aku bandel, emang aku sekarang lagi dicap suka berontak dan sebagainya. Maka terjadilah keretakan komunikasi antara orang tua sama remaja, karena orang tua mencap seperti itu dan remaja menerimanya, hubungan jadi renggang. Nah, cap-cap seperti ini harusnya dihilangkan, sehingga justru komunikasi harus dijalin lebih baik, tapi dengan cara yang sesuai untuk mereka yang sudah mulai remaja. Tidak lagi diatur-atur, tidak lagi disuruh-suruh, tetapi kita ajak diskusi, kita mulai jadi seperti teman bagi mereka, open komunikasi dan sebagainya. Nah, untuk yang ini kita bahas di lain waktu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mendidik anak-anak melewati masa remaja mereka yang indah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Parents.